Namaku Alia, 26 tahun, istri dari Ustaz Raffi, seorang dai muda yang sedang naik daun. Sejak menikah, aku tinggal di kompleks pesantren kecil yang ia bangun di pinggiran kota Kediri. Dari luar, rumah kami tampak tenteram, tembok putih bersih, azan berkumandang 5 waktu, santri-santri lewat membawa kitab kuning. Tapi di balik semua itu, hatiku justru kosong. Setiap malam Raffi sibuk menulis kajian, menjawab pertanyaan jamaah, atau mengisi podcast dakwah. Aku hanya duduk di teras, menatap bulan, menunggu saat kami bisa berbicara seperti dulu saat masih pacaran. Aku tak pernah berniat mengeluh, tapi kesunyian itu perlahan menjadi temanku yang paling setia. Aku hafal suara langkah para santri pulang, bahkan bunyi sendok di dapur ibu pondok. Raffi selalu berkata, "Sabar ya, ini perjuangan dakwah." Aku mengangguk, mencoba memahami. Tapi siapa yang memahami hatiku? Suatu malam, saat aku menyiapkan teh, ponsel Raffi berbunyi. Bukan pesan jamaah, melainkan dari seseorang bernama Laila. "Terima kasih atas malam tadi, Ustaz," tulisnya. Hatiku berhenti berdetak. Aku menatap layar lama, berusaha menafsirkan kata-kata itu sebagai kesalahpahaman. Namun semakin kupikirkan, semakin terasa bahwa doa-doa yang kukirim setiap malam mungkin sedang diuji oleh Tuhan. Aku tidak berani menanyakan langsung. Aku hanya menatap wajah Raffi yang damai dalam tidur, dengan surban tersampir di kursi dan aroma minyak kasturi yang selalu menenangkan. Tapi malam itu, aroma itu justru membuat dadaku sesak. Aku sadar, dalam rumah yang penuh doa ini, ada rahasia yang mulai tumbuh, dan bukan hanya darinya. 3 hari kemudian, datanglah seorang tamu bernama Farhan, murid lama Raffi yang baru kembali dari Yaman. Ia tampan, berwibawa, dan tutur katanya lembut. Raffi memintaku membantu menyiapkan kamar tamu di paviliun belakang. Kasihan, dia baru pulang, biar beristirahat dulu. Sejak itu Farhan sering terlihat di musala kecil samping rumah. Awalnya semua terasa biasa, tapi perlahan aku menyadari caranya memandangku saat kami tak sengaja berpapasan. Tatapan yang dalam, seolah membaca isi hatiku. Aku mencoba menghindar, tapi jujur saja, ada sesuatu yang membuatku berdebar. Setelah lama tenggelam dalam kesepian, tatapan seperti itu membuatku merasa hidup lagi. Suatu sore hujan turun deras. Raffi sedang ceramah di luar kota, dan listrik padam. Farhan datang ke teras membawa lentera. "Biar saya pasang, Bu Alia." Cahaya temaram membuat wajahnya terlihat begitu dekat. Kami hanya diam, mendengar rintik hujan di genting. Dalam diam itu, ada kalimat-kalimat tak terucap yang menggantung di udara. Aku mundur, mencoba mengingat bahwa aku istri seorang ustaz. "Terima kasih, Mas Farhan." Tapi suaraku gemetar. Ia hanya tersenyum dan menunduk sopan, "Sama-sama, Bu. Semoga ustaz segera pulang." Namun sejak malam itu, setiap kali hujan turun, jantungku berdetak dengan irama yang sama seperti rintik di genting, cepat, gelisah, dan penuh rasa bersalah. Pagi hari, saat membantu Raffi mengecek jadwal dakwah, aku tak sengaja melihat pesan dari Laila lagi. "Kali ini, Ustaz, aku masih ingat waktu di hotel itu. Jangan lupakan aku." Jantungku mencelos. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir positif, tapi akal sehatku kalah oleh rasa sakit. Aku menatap Raffi, yang begitu tenang membaca tafsir. Aku keluar ke halaman, menenangkan diri. Di sana, Farhan sedang menyapu halaman. "Ibu kelihatan pucat," katanya pelan. Aku hanya menjawab lirih, kadang orang terlalu sibuk mengajar kebaikan sampai lupa mempraktikkannya di rumah. Farhan menatapku lama, tapi tak berkata apa-apa. Sore harinya, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Maaf, ini Farhan. Saya hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja." Entah kenapa, pesan sederhana itu membuatku menangis. Mungkin karena ada seseorang yang akhirnya peduli. Aku balas, "Saya baik. Terima kasih." Tapi setelahnya, percakapan itu tak berhenti di situ. Kami mulai berbagi cerita ringan, tentang hujan, tentang rindu kampung halaman, tentang kesepian yang sama. Setiap pesan darinya seperti cahaya kecil di lorong hatiku yang gelap. Tapi aku tahu, cahaya itu berbahaya. Namun manusia memang makhluk yang lemah di hadapan perhatian. Dan aku mulai takut pada diriku sendiri. Sejak percakapan itu, aku mulai takut pada ponselku sendiri. Setiap notifikasi membuat jantungku berdebar. Aku tahu aku salah, tapi rasanya sulit berhenti. Farhan tidak pernah berbicara hal buruk, tapi caranya menanyakan, "Ibu sudah makan?" Atau, "Jangan terlalu larut begadang," terasa begitu hangat.
Hal-hal kecil yang dulu selalu dilakukan Raffi. Suatu malam, Raffi pulang larut. Ia langsung masuk kamar mandi tanpa sempat menatapku. Di saku jubahnya, aku menemukan lipstik merah muda yang bukan milikku. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Semua dugaanku seperti mendapatkan bentuknya sendiri. Tapi aku tak ingin berteriak, aku hanya diam. Mungkin karena lelah, atau karena aku sadar, aku pun tidak sepenuhnya suci. Aku berdiri di jendela, menatap ke arah musala di belakang. Di sana, cahaya lentera masih menyala. Farhan sedang membaca kitab, wajahnya tenang. Entah kenapa aku merasa seperti ada tali tak kasat mata yang menarikku ke sana. Aku menutup tirai, mencoba memutus bayangan itu dari pikiranku. Tapi suara halus di hatiku berbisik, kau hanya ingin dimengerti, Alia. Malam itu aku menangis tanpa suara. Antara marah, kecewa, dan rindu yang salah arah. Aku merasa terjebak di antara dua laki-laki, yang satu kucintai karena agamanya, yang satu kusukai karena perhatiannya. Dan keduanya, kini mulai mencuri jiwaku sedikit demi sedikit. Hari itu, Raffi memintaku menyiapkan makan malam untuk Farhan dan beberapa ustaz tamu. Aku berusaha tampak wajar, padahal jantungku berdebar setiap kali Farhan menatapku. Aku sengaja menunduk, tapi entah kenapa, justru itulah yang membuat suasana semakin aneh. Setelah para tamu pulang, hanya tinggal kami bertiga di ruang makan. Raffi pamit sebentar menerima telepon, dan dalam hening itu, Farhan menatapku. Ibu terlihat sedih akhir-akhir ini, katanya pelan. Aku menggeleng, tidak apa-apa. Tapi suaraku gemetar. Farhan tidak mendekat, hanya menunduk sopan. Kadang, diam juga butuh didengar. Ucapan itu menembus hatiku lebih dalam dari ayat manapun. Aku pergi ke dapur pura-pura mencuci piring, tapi air mata justru jatuh ke wastafel. Aku ingin kuat, tapi aku lemah. Ingin berjarak, tapi hati justru mendekat. Dalam ketenangan pesantren yang penuh doa, ada badai yang bergemuruh dalam diriku. Malam itu, aku berdoa lama sekali. Aku mohon ampun, mohon agar hati ini kembali bersih. Tapi ketika aku membuka mata, bayangan wajah Farhan justru yang muncul paling jelas dalam pikiranku. Beberapa minggu kemudian, Raffi berubah. Ia jadi lebih dingin, jarang pulang. Saat kutanya, ia hanya menjawab singkat, dakwah makin banyak tanggung jawabnya. Tapi aku tahu ada sesuatu. Aku merasakan jarak yang makin lebar, seperti retakan di kaca yang pelan-pelan membelah semuanya. Suatu sore, aku melihat Raffi duduk di mobil dengan seorang perempuan muda. Ia memegang tangannya, menatapnya lembut, pandangan yang dulu hanya untukku. Aku berdiri di balik pagar, tubuhku gemetar. Aku ingin marah, tapi justru yang kurasakan adalah perasaan kalah. Karena tanpa sadar, aku juga sudah menyimpan seseorang di hatiku. Malam itu, Farhan datang membawa buku. Ustaz titip kitab untuk ibu, katanya. Tangannya menyodorkan buku, tapi matanya berkata lebih banyak dari itu. Dalam diam, aku tahu kami sama-sama memendam. Tapi tidak ada yang berani melangkah. Karena di antara kami, masih ada doa yang menggantung, doa yang tahu, semua ini salah. Aku menutup pintu setelah ia pergi. Kutatap surban Raffi yang tergantung di kursi. Dan aku sadar, setiap benda di rumah ini kini punya makna ganda, antara suci dan berdosa, antara cinta dan luka. Malam Jumat itu turun hujan deras. Raffi tidak pulang. Aku duduk di teras, menatap air mengalir di jalan setapak. Dalam sepi itu, suara ketukan lembut terdengar dari pagar. Farhan berdiri di sana, basah kuyup. Saya takut ibu sendirian, katanya. Aku tidak menjawab, hanya membiarkan dia masuk. Ia menyalakan lentera di ruang tamu, dan untuk pertama kalinya kami duduk berdua dalam hening panjang. Tidak ada kata, hanya tatapan yang menahan ribuan kalimat. Aku tahu batas itu tipis sekali, tapi kehangatan di hadapanku lebih kuat dari rasa takutku. Farhan, suaraku bergetar, kenapa kamu peduli? Ia menatapku, karena saya tahu rasanya mencintai seseorang yang tak bisa dimiliki. Kalimat itu menamparku, sekaligus menenangkan. Kami saling menatap, tapi tak satu pun berani mendekat. Di luar, hujan semakin deras. Aku menunduk, menutup wajahku, dan dalam hati aku tahu, malam itu, bukan hanya langit yang menangis. Keesokan harinya, Raffi tiba-tiba pulang lebih pagi. Wajahnya tampak letih, tapi matanya tajam. Aku dengar Farhan sering ke rumah saat aku tak ada, katanya datar. Aku tercekat. Aku ingin menjelaskan, tapi kata-kata tercekat di tenggorokan. Aku percaya kamu, Alia, katanya lagi,
Tapi nadanya menusuk, bukan percaya, tapi menguji. Sejak itu, Farhan jarang muncul. Raffi pun semakin sibuk, seolah menjauh adalah solusi. Tapi justru di saat semuanya hening, rasa bersalah itu semakin kuat. Aku mulai menulis surat-surat yang tidak pernah kukirim. Untuk Farhan, untuk Raffi, untuk diriku sendiri. Surat yang hanya berisi doa dan air mata. Aku sadar, cinta yang tak pada tempatnya hanya akan membakar dari dalam. Tapi seperti api, ia juga memberi hangat yang tak bisa digantikan. Dan kadang, manusia terlalu lemah untuk memadamkannya. Hari itu, pesantren ramai. Raffi mendapat undangan ceramah besar di Jakarta, dan Farhan pamit kembali ke Yaman. Aku berdiri di pintu, menatap koper yang ia bawa. Terima kasih sudah banyak membantu, kataku pelan. Ia tersenyum, saya yang harus berterima kasih. Karena pernah diajarkan arti menahan diri. Kami tidak bersentuhan, tidak berpamitan lama. Hanya tatapan terakhir, penuh makna yang tak bisa diucap. Saat mobilnya pergi, aku menangis diam-diam di balik pintu. Raffi keluar dari kamar, melihatku menangis. Ia memelukku pelan, aku tahu, aku pun banyak salah. Malam itu, kami salat bersama untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dalam sujud yang panjang, aku merasa sesuatu dalam diriku perlahan tenang. Mungkin karena aku akhirnya berani melepaskan. Beberapa bulan berlalu, Raffi kini lebih sering di rumah, dan aku mulai sibuk mengajar santri putri. Kadang, saat menatap surban yang tergantung di kursi, aku tersenyum getir. Di balik kain putih itu, pernah tersimpan rahasia yang hampir menghancurkan segalanya. Suatu sore, aku mendapat surat tanpa nama. Hanya selembar kertas berisi tulisan tangan yang kukenal. Terima kasih sudah menjaga hati meski sempat goyah. Semoga doa kita disampaikan dengan cara yang berbeda. Aku tahu itu dari siapa. Aku lipat kertas itu, kubakar pelan di halaman belakang. Asapnya naik ke langit, bercampur dengan angin sore yang lembut. Dan di detik itu, aku sadar, tidak semua cinta harus dimiliki. Beberapa cukup disimpan sebagai doa yang tak pernah selesai. Aku menatap langit, memejamkan mata. Di dalam dadaku, masih ada sisa luka, tapi juga ketenangan yang baru. Karena akhirnya aku mengerti, kadang, Tuhan menyelamatkan kita bukan dengan memberi, tapi dengan mengambil sesuatu yang hampir membuat kita lupa padanya.